Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang kami hormati Ibu Esi Emilia, Ibu Risti Rosmiati, Bapak Hardi Firmansyah, Bapak Muhammad Edwin Fransiari, sebagai dosen pengampu mata kuliah konsultasi gizi. Di sini, kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan tugas kami yang berjudul Motivational Interviewing and Spirit of Motivational Interviewing yang beranggotakan Anggun Sri Mulyani Sagala, Nabe Mulia Siklara Samosir, Ellen Lorenza Siregar, Francisca Febiola Sitorus, dan Tiffany Nita Karina Ginting. Untuk materi motivational interviewing akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, yang pertama yaitu motivational interviewing atau wawancara motivasi. Berdasarkan hasil diskusi kami mendapati bahwa motivational interviewing atau wawancara motivasi ini adalah pendekatan konseling yang mana pendekatan ini berpusat pada klien serta melibatkan model transteoretikal atau tahapan model perubahan. Faktor penghambat utama pada kontinum kesiapan adalah kurangnya motivasi atau keinginan untuk berubah. Jadi, pada tahapan model perubahan ini, itu berfokus pada strategi untuk membantu memotivasi klien agar mau membangun komitmen untuk melakukan perubahan perilaku dan bergerak menuju ke tahap tindakan. Sekian, saya serahkan kepada teman saya. Miller dan Rollnix, pencetus teori motivational interviewing, menyatakan model percakapan kolaboratif ditujukan untuk memperkuat motivasi dan komitmen seseorang untuk melakukan perubahan. Dibandingkan dengan konseling yang berpusat pada klien, MI lebih fokus dan terarah pada tujuan. Dibandingkan dengan model teoretikal, MI bukanlah teori perubahan yang luas. Pada teori motivational interviewing, motivasi tidak berasal dari sifat kepribadian atau mekanisme pertahanan orang itu sendiri, melainkan memberdayakan orang lain untuk melakukan perubahan. Pendekatan wawancara motivasi berpendapat bahwa menyelesaikan ambivalensi ini dapat meningkatkan motivasi seseorang untuk berubah. Namun, ketika seorang klien telah dengan jelas menunjukkan keinginan untuk mengubah perilaku, hanya akan sia-sia menghasilkan waktu konseling untuk mengatasi ambivalensi. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baiklah, selanjutnya yaitu ada faktor-faktor yang dapat mempengaruhi motivasi seorang. Motivational interviewing secara alami dinilai dapat menumbuhkan motivasi pada klien untuk berubah. Terdapat dua jenis motivasi, yaitu motivasi eksternal merupakan sesuatu yang dipaksakan dan datang karena dorongan dari teman, orang tua, dan pekerjaan. Sedangkan motivasi internal merupakan motivasi yang berasal dari diri sendiri untuk mengarah ke arah yang lebih baik. Meskipun efikasi diri dan kompetensi yang dirasakan sama, jika motivasi berasal dari keyakinan dan diri sendiri, maka akan terciptanya peningkatan kualitas kerja, ketekunan, kreativitas untuk mencapai tujuan. Faktor-faktor yang dapat mempengaruhi motivasi seseorang, yang pertama, pengetahuan tentang konsekuensi. 2, efikasi diri. 3, persepsi bahwa suatu tindakan telah dilakukan dipilih secara bebas. 3, analisis diri atau Dua, Spirit of Motivational Interviewing. Hasil dari sesi konseling sangat dipengaruhi oleh gaya komunikasi konselor.
Buku Milner dan Rolnick menekankan semangat yang mendasari motivational interviewing yang mengharuskan konselor untuk melawan refleks membenarkan. Hal ini digunakan agar konselor dan pasien ataupun klien tidak melakukan perdebatan ketika sedang melakukan sesi konseling. Jika klien ragu-ragu tentang perubahan, konselor dapat memberikan saran tanpa mempertimbangkan alasan perubahan. Mengatasi unsur motivational interviewing yang saling terkait seperti kemitraan, penerimaan, kepedulian, dan motivasi dapat membantu menciptakan hubungan konseling yang mendorong perubahan perilaku. Pendekatan ini dapat membantu konselor membangun hubungan yang kuat dengan klien dan mempromosikan gaya hidup yang lebih sehat. Selanjutnya ialah 4 unsur motivational interviewing. Yang pertama ialah kemitraan, di mana pendekatan kolaboratif dalam menemukan cara untuk mencapai perubahan perilaku sangat penting dalam proses wawancara motivasi. Konselor terlihat harus ingin tahu selama interaksi dengan klien sambil mengeksplorasi berbagai perspektif tentang perubahan perilaku. Di unsur ini, keahlian konselor dan klien sama-sama dihormati. Yang kedua ialah penerimaan. Penerimaan dalam konseling melibatkan komponen-komponen seperti nilai absolut, afirmasi, otonomi, dan empati yang akurat. Unsur berikutnya ialah unsur ketiga, belas kasih. Belas kasih dalam motivational interviewing melibatkan kepedulian yang tulus terhadap penderitaan orang lain, menghargai kesejahteraan klien, dan menghindari kepentingan diri sendiri. Di sini, penting untuk memastikan konselor tampil tulus dan asli kepada klien mereka. Unsur terakhir ialah unsur pembangkitan. Dalam motivational interviewing, konselor bertujuan untuk membangkitkan motivasi intrinsik dalam diri klien untuk melakukan perubahan. Daripada mencoba meyakinkan atau mendidik mereka, konselor diharuskan untuk melakukan pendekatan agar lebih efektif. Selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada salah kata, kami mohon maaf. Terima kasih.